Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Rahyunisi dengan NIM 1262072120778 dari kelas MPI 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas akhir semester dari Ibu Indah Komsiah pada mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Buatlah penjelasan singkat tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah Manajemen Peserta Didik bagi Anda, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pengertian manajemen peserta didik adalah seluruh proses untuk kegiatan mengelola maupun mengatur peserta didik mulai dari penerimaan peserta didik hingga lulus serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada peserta didik. Tujuan dilakukannya manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Lebih lanjut lagi, proses pembelajaran di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang lebih efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen peserta didik yaitu perencanaan, penerimaan peserta didik baru, pengelompokan, pembinaan disiplin, penjurusan, kegiatan ekstrakurikuler, evaluasi kegiatan, perpindahan peserta didik, kenaikan kelas, kelulusan, dan alumni. Dari beberapa ruang lingkup tersebut dapat menjadi landasan teoretik dan praktik dalam mengelola peserta didik agar menjadi insan yang baik, dan juga dari ruang lingkup tersebut dapat mengukuhkan betapa pentingnya peserta didik agar diperhatikan secara seksama oleh lembaga pendidikan, mulai dari input sampai output dengan cara melalui manajemen peserta didik ini. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Anda tentang konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik? Konsep dasar dari manajemen peserta didik ialah pengelolaan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang ada kaitannya dengan peserta didik dalam rangka mengakomodasi seluruh sisi kebutuhan akademik mereka, mulai dari masuk hingga tamat dari sekolah bersangkutan. Fungsi dari manajemen peserta didik adalah sebagai wadah atau tempat bagi peserta didik dalam usahanya mengembangkan potensi diri baik secara potensial, sosial, maupun akademik. Prinsip manajemen peserta didik adalah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, merupakan bagian dari komponen manajemen pendidikan secara menyeluruh, melahirkan kegiatan yang menunjang perkembangan potensi peserta didik baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pandangan Anda tentang perencanaan peserta didik? Perencanaan peserta didik adalah suatu kegiatan memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah. Yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan peserta didik sampai dengan kelulusan peserta didik. Ibarat mau dibawa kemana peserta didik ini, mau diapakan peserta didik ini, maka dari itu dilakukanlah perencanaan peserta didik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pandangan Anda terkait penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi? Ada 3 macam sistem penerimaan peserta didik baru. Yang pertama dengan menggunakan sistem promosi, yang kedua dengan menggunakan sistem seleksi, dan yang ketiga menggunakan sistem zonasi. Yang dimaksud dengan sistem promosi adalah penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi mereka yang mendaftar bagi calon peserta didik di suatu sekolah dan diterima begitu saja, sehingga mereka yang mendaftar menjadi calon peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Dan yang kedua adalah sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan nilai ujian akhir nasional atau UAN, berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK, dan yang ketiga berdasarkan tes masuk. Selanjutnya, penerimaan peserta didik baru jalur zonasi. Sistem zonasi ini mengubah perspektif bagi anak-anak terbaik hanya untuk sekolah unggul ataupun favorit, walaupun jarak antara tempat tinggalnya dengan sekolah lumayan cukup jauh. Dari pemerintah membuat kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini. Sistem zonasi ini dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan, tapi masih banyak pro kontranya.
Pertanyaan yang kelima, bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan, kemampuan, dan sosial emosional? Menurut saya, pengelompokan tersebut bisa dibilang efektif karena pada dasarnya peserta didik dalam satu kelas terkadang memiliki kesamaan namun juga memiliki perbedaan. Oleh karena itu, pelayanan pendidikannya juga harus berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Yang berbeda dengan kata lain, pembelajaran dengan sistem individu tidak akan efektif, oleh karenanya dibutuhkan pengelompokan peserta didik tersebut. Namun, bukan bermaksud untuk mengotak-atakkan peserta didik, melainkan justru bermaksud membantu mereka agar dapat berkembang seoptimal mungkin dan juga lebih mudah untuk melaksanakan proses pembelajaran. Pertanyaan yang keenam, bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, dan jenis ketidakhadiran? Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus, sebab antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain punya masalah yang berbeda. Pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik seperti perbaikan lingkungan rumah, perbaikan lingkungan sekolah, perbaikan diri peserta didik sendiri, dan perbaikan lingkungan masyarakat. Siswa yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku resensi, sementara siswa yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Dengan kata lain, presensi adalah daftar kehadiran siswa, sementara absensi adalah buku dasar ketidakhadiran siswa. Ada banyak sumber penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah, baik yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri atau faktor internal, misalnya karena disiplin diri dan motivasi belajar yang rendah. Sedangkan ada juga yang dari luar diri siswa atau faktor eksternal, misalnya lingkungan sekolah dan pergaulan yang kurang kondusif. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor eksternal yang mungkin bisa menyebabkan ketidakhadiran siswa di sekolah. Pertanyaan yang ketujuh, buatlah penjelasan singkat terkait disiplin kelas dan teknik pembinaan. Disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Ada 3 macam disiplin. Yang pertama, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. Dalam konsep ini, guru bebas memberikan tekanan kepada peserta didik dan memang harus menekan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik takut dan terpaksa mengikuti apa yang diinginkan guru. Dan yang kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permisif. Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas maupun sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu haruslah ia yang tanggung. Selanjutnya, ada teknik pembinaan. Ada 3 teknik dalam pembinaan peserta didik. Yang pertama, teknik eksternal kontrol, merupakan teknik disiplin yang dikendalikan dari luar peserta didik. Yang kedua, teknik internal kontrol, merupakan teknik yang mengusahakan peserta didik untuk mendisiplinkan diri sendiri dalam kelas. Dan yang ketiga, yakni teknik kooperatif kontrol, merupakan teknik di mana peserta didik dengan guru saling bekerja sama dan dalam menegakkan kedisiplinan di dalam kelas. Pertanyaan 8. Bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan? Pengelompokan peserta didik dapat dilaksanakan melalui proses tes. Untuk membedakan kemampuan umum peserta didik dapat digunakan seperti tes kemampuan verbal dan numerikal. Tes minat dapat dipergunakan untuk membedakan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Tes prestasi belajar dapat dipergunakan untuk membedakan daya serap
masing-masing peserta didik terhadap bahan ajar yang telah disampaikan kepada peserta didik. Tes kepribadian dipergunakan untuk membedakan integritas dan kepribadian peserta didik. Dengan demikian, pengelompokan peserta didik adalah suatu cara sekolah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik. Adapun jenis pengelompokan peserta didik pada suatu sekolah sangat beragam sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah tersebut. Pertanyaan ke-9. Bagaimana pendapat Anda terkait masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan macam-macam kenaikan kelas? Contoh masalah yang terjadi di lapangan terkait manajemen peserta didik ditinjau dari sistem zonasi. Sistem zonasi membuat kompetisi dan motivasi murid yang tinggal di dekat sekolah berkurang. Murid yang tinggal dekat dengan sekolah menjadi malas belajar karena mereka tahu peluang lolosnya bisa 90%. Meskipun nilainya jelek dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penerapan sistem zonasi ini banyak dikeluhkan oleh para guru di sekolah favorit di kota. Guru di sana sering mengeluh karena banyaknya murid yang bermasalah sejak diberlakukannya sistem zonasi. Tingkat kenakalan remaja meningkat dan guru menjadi kewalahan. Biasanya, yang bandel ini adalah murid yang kurang pintar, yang berprinsip nakal dulu baru sukses. Ototnya lebih besar dari otaknya murid yang pintar, biasanya lebih dalam dan tidak banyak tingkah. Selanjutnya, contoh hambatan manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari pengelompokan, yaitu hambatan yang sering muncul ketika pengelompokan peserta didik terbentuk manakala ada dari pihak orang tua yang menginginkan anaknya berpindah kelas dikarenakan alasan misalnya karena domisilinya berdekatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak sekolah biasanya mensiasati hambatan tersebut dengan melakukan barter di mana adanya pertukaran antar siswa satu dengan yang lainnya. Namun ketika hal tersebut dilakukan, maka akan muncul permasalahan baru, yaitu masalah administratif maupun tingkat ketimpangan kelas dan macam-macam kenaikan kelas. Ada 3, yaitu naik kelas dengan bersyarat, dan tidak naik kelas. Pertanyaan yang terakhir, carilah dan bacalah 2 abstrak skripsi secara online terkait manajemen peserta didik. Judul skripsi pertama yang saya ambil sebagai bacaan adalah Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Blitar, yang ditulis oleh Febri Nur Hamafiah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dengan fokus penelitiannya antara lain, yang pertama, bagaimana perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Yang kedua, bagaimana pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Dan terakhir, bagaimana evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTSN 1 Blitar. Dalam penelitiannya, mendapatkan hasil. Yang pertama, perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan musyawarah seluruh anggota sekolah dalam membuat tata tertib dan peraturan peserta didik yang wajib dipatuhi. Yang paling berwenang terhadap peserta didik adalah kesiswaan dan bimbingan konseling dalam mencapai peserta didik yang disiplin. Yang kedua, pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan 2 pembinaan yang diberikan, yaitu pembinaan ekstrakurikuler dan pembinaan kurikuler atau arahan. Yang ketiga, evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan melihat perkembangan peserta didik dan hasil rekapitulasi data-data dari setiap peserta didik, yang mana akan menghasilkan data valid dari setiap peserta didik yang mengalami kendala dalam mencapai siswa-siswi yang bersikap disiplin. Selanjutnya, skripsi yang kedua yang saya baca adalah Manajemen Peserta Didik dalam Upaya Meningkatkan Mutu Lulusan di Manfaat Kediri, yang ditulis oleh Prayuda Rizky Putra dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Dengan fokus penelitiannya, 1. Bagaimana perencanaan penerimaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan
siswa di Manfaat Kediri. 2. Bagaimana proses pembinaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di Manfaat Kediri. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di Manfaat Kediri. Dan hasil penelitiannya, yang pertama, perencanaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di Manfaat Kediri diwujudkan melalui kegiatan Olimpiade tingkat SMP MTS kelas 9. Penerimaan peserta didik baru dengan membuka 2 jalur masuk, yaitu jalur prestasi dan jalur reguler dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan pada penerimaan peserta didik baru ini membuka 10 kelas yang dibagi menjadi 3 jalur kelas prestasi dan 7 jalur kelas reguler. Proses pembinaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di Manfaat Kediri diwujudkan melalui kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah, pembentukan karakter siswa melalui pembiasaan diri seperti upacara bendera setiap hari Senin, tadarus Al-Quran setiap pagi hari, dan sholat berjamaah duha, zuhur, dan asar. Adapun saat ini madrasah membuka kelas keterampilan yang antara lain ada tata boga, informasi teknologi, teknik, dan bisnis sepeda motor. Dan yang terakhir, evaluasi peserta didik dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di Manfaat Kediri diwujudkan melalui penilaian tahap akhir dari akademik, non-akademik, dan tata tertibnya. Jika terjadi masalah akan diadakannya remedial untuk akademiknya dan sanksi untuk yang melanggar tata tertib di madrasah. Mungkin sekian video dari saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.